Halo teman-teman, kembali lagi bersama Eno Enoe. Kali ini saya akan mengasih tahu tentang daun ini yang ada teman saya bilang, Mas tolong dikasih tahu bentuk pohonnya seperti apa begitu ya. Pohonnya daun ondol-ondolan itu seperti apa, kok bisa memikat lebah dengan secepat itu gitu kan. Nah, ini saya kasih videonya dan saya kasih langsung, saya buatkan konten biar teman-teman saya bisa memahami, karena kalau misalnya dikasih foto doang kemungkinan teman-teman saya nggak bisa memahami secara langsung, karena daun ini itu ada dua bau ya. Udah saya kasih tahu baunya itu ada dua macam, maksudnya begitu teman-teman. Dan ini akan saya tunjukkan, nanti akan saya gosokkan langsung. Ini saya punya glodogan ya teman-teman, saya baru pasang tadi. Yang satunya yang di sini tempatnya sudah saya pindah ke rumah hari apa ya kemarin, hari Selasa deh kayaknya, kalau nggak salah itu hari Selasa. Dan ini secara langsung ini pohonnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Pohonnya seperti ini ya, dan kembangnya pun seperti ini ya. Nih, ini maaf teman-teman karena saya kameranya HP kentang, jadi kurang jelas ya teman-teman ya, kurang celing gitu ya. Nah, ini daunnya seperti ini, dan pohonnya pun seperti ini ya. Kadang ada yang warnanya ungu teman-teman, ininya ya, pohonnya ininya ada yang warnanya ungu ininya. Kadang tapi ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe channel saya agar channel saya makin maju untuk membuat konten-konten. Karena kalau teman-teman semakin banyak yang nonton atau semakin banyak yang subscribe, saya akan semakin semangat membuat konten-konten tutorial tentang lebah dan perlebahan ya teman-teman ya. Dan ini akan saya coba secara langsung biar teman-teman memahami, biar teman-teman memperhatikannya, mencerna tentang daun ini ya teman-teman. Ini daun ondol-ondolan, makanya desa saya mengatakan daun ini daun ondol-ondolan. Orang Jawa itu di desa saya itu ada yang namanya ondol yang bentuknya bulat kayak gini. Bahannya itu dari kitela budin gitu loh teman-teman. Bahannya itu dari budin atau mungkin bahasa lain puung. Nah, ini daunnya nih. Nah, ini nih. Makanya orang desa saya ngomongin katanya namanya ondol-ondolan. Jadi bentuknya merupakan seperti ondol ya teman-teman ya. Nah, karena bentuknya merupakan ondol, jadi desa saya itu mungkin di desa lain juga namanya hampir sama ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman itu jangan salah memilih. Emang warnanya sama, bentuknya sama ya teman-teman ya. Ini auranya pun sama, bentuknya ciri khasnya sama, cuman beda baunya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu jangan salah memilihnya. Ini yang dinamai daun ondol-ondolan, bisa membuat obat. Contohnya seperti orang terkena bekas kena api ya, kena api, kesosok lah itu, atau kena knalpot begitu. Ini digecek sampai lembut teman-teman, bisa untuk mengobati. Terus kena benda tajam atau keperang lah, cara wong Jawa nih keperang teman-teman, biar teman-teman paham. Atau kena luka secara langsung. Kalau misalnya tidak obat pertolongan pertama, teman-teman melihat daun ini bisa digunakan untuk menyembuhkan. Terus perut yang terkena apa ya, emah atau kadang sakit perut, sering mudah kencing itu teman-teman. Kalau malam teman-teman kan sering ya
sering, maksudnya kalau teman-teman ada yang mengeluh kencing setiap malam, semalamnya itu duduk nggak tenang, lagi-lagi berdiri kencing, lagi-lagi berdiri kencing, lagi-lagi berdiri kencing, bolak-balik terus kayak gitu teman-teman. Nah, ini saya mengasih solusi. Kalau misalnya di tempat teman-teman ada, caranya gampang banget teman-teman. Ini dikasih air panas. Oh, maksudnya ini sebelum dikasih air panas, ini digeprek dulu ya, dibebek atau digerus lembut teman-teman ya. Kalau sudah lembut nanti dikasih air panas gitu, secukupnya aja. Nah, nanti orang namanya obat ya harus cukup aja, jangan berlebihan gitu. Nah, nanti diminum gitu pagi, sore, terus malam gitu. Kalau teman-teman mau tidur gitu. Jadi pagi-pagi, kalau sore sekitar jam 2 atau jam 3 gitu teman-teman. Setelah mau sekitar jam 8 malam, nah silahkan teman-teman minum lagi gitu. Ini daun ini. Kalau yang untuk penyembuhan perut, bekas kena knalpot atau api dan kena benda tajam lainnya, teman-teman bisa gunakan secara langsung ya. Ini karena daun ini itu emang bener-bener banyak sekali manfaatnya, cuman karena orangnya yang tidak tahu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya di ladang itu hampir, di kebun itu hampir penumbuhan bisa membuat obat seluruh orang yang terkena penyakit gitu loh teman-teman. Penyakit-penyakit yang wajar, yang umum ya. Kalau penyakit lumpuh mah dokter ya, kadang begitu. Nah, ini saya mengasih tahu solusinya teman-teman. Dan ini gelodokan saya teman-teman. Ini gelodokan itu jangan salah menilai, ntar dikira gelodokan, itu gelodokan kemarin yang kosong. Bukan. Ini gelodokan itu udah saya kasih tahu ada 12 macam gelodokan ini yang merupakan sama bentuk rupa. Dan yang kemarin udah isi, udah saya pindah di rumah. Dan ini akan saya coba gosokkan secara langsung untuk tutorialnya ya, biar teman-teman memahami caranya memasang bagaimana. Ini yang baunya gula gosong ya teman-teman ya, bukan yang bau perengus, bukan yang bau kambing laki ya, bukannya kambing cowok, bukan. Karena ada yang bau kambing cowok teman-teman. Ini baunya bau gula gosong. Nah, tadi kita ngomongin tentang membahas penyakit ya teman-teman ya. Selain perut kembung, selain kencing berulang-ulang, dan selain luka langsung dari benda tajam, itu ada lagi yang lebih teman-teman sering mengeluh. Teman-teman kalau misalnya mempunyai rasa kepala yang tidak enak atau ya pilek ya, gitulah pilek, hampir kalau orang Jawa itu mau bengel teman-teman, arepan bengel gue kayaknya ngono kan. Nah, ini bisa dipakai untuk mengobati sakit kepala teman-teman. Ini bisa mengobati sakit kepala. Ya sama aja digecek, tapi yang bukan yang bau gosong ini ya, yang satunya lagi yang bau perengus, yang hampir merupakan tanaman yang sama, cuman bedanya baunya. Yang baunya perengus bisa digecek, bisa ditempelin di pinggir mata gitu ya, di pinggir matanya, berarti di sininya teman-teman, di hati-hati ya, yang dekat kuping, yang nut-nut gitu ya, yang nut-nut. Kalau enggak ya lebih gampangnya dipasangin di umbun-umbun lah, di umbun-umbun, lalu kasih topi apa peci gitu, sekitar 3 jam apa 4 jam gitu, dia bisa meredakan sakit kepala. Kalau kurang mantepnya ya pakai bodrek lah, apa yang cocok gitu. Cuman kan ini kan obat pertama begitu, maksudnya penolongan pertama sebelum ada obat. Misalnya di ladang, emangnya teman-teman di ladang ada warung yang jual obat? Enggak kan. Nah, tapi kalau kayak ginian kan di ladang kan ada, di kebun ada gitu loh, penolongan pertama maksudnya. Sebenarnya banyak sekali yang seperti daun-daun yang bisa digunakan untuk pengobatan ya teman-teman. Tapi sayangnya saya kontennya nggak membahas tentang obat. Sebenarnya saya pengalaman juga tentang daun-daun yang bisa mengobati
tubuh lah ya, seluruh tubuh dari bawah kaki ke kepala itu sebenarnya saya tahu semua tentang daun di sini di perkampungan yang bisa mengobati seluruh penyakit gitu, terkecuali penyakit buta atau penyakit lumpuh atau penyakit cintaku. Kalau penyakit cinta susah ya obatnya ya. Itu kalau penyakit itu ada jenis daun-daunnya yang khususnya untuk mengobati penyakit-penyakit lain dan lain-lainnya, itu banyak sekali. Nah, ini kita nggak berbelit-belit lagi. Dari tadi saya ngomongin obat-obat terus. Teman-teman mungkin menunggu sampai pegel. Ini akan saya kasih tahu caranya. Mungkin saya udah ngasih tahu ke teman-teman, tapi teman-teman kurang banyak ya tutorialnya gitu ya. Nah, ini saya banyakin lagi teman-teman. Tenang aja. Nanti teman-teman minta lagi, bikinin lagi. Siap, saya bikinin lagi. Haha, tenang aja. Bersama Eno-Enoe, apapun teman-teman minta tentang daun ondol-ondolan, saya siap. Nah, oke teman-teman. Nah, kita gosokin. Nah, ini bekas-bekas penggosokan ini ya, bekas sisiran teman-teman. Ini yang bosok-bosok ini bekas-bekas sisiran teman-teman. Jadi bekas sisiran pun saya gosok-gosokkan ya. Ini pas di rumah tadi saya gosokin bekas sisirannya dulu ya, biar agak lengket baunya, biar bau tawon beneran ya. Nah, ini pemikatnya ini teman-teman. Jadi ininya pun harus sisirannya, kalau nggak punya bekas sisiran nggak apa-apa, pakai ini juga bisa banget. Tapi kalau misalnya teman-teman punya bekas sisiran ya lebih bagus gitu. Nah, ini nih teman-teman, caranya begini nih. Nah ya, tadi yang di dalam itu udah saya gosokin seluruhnya teman-teman. Jadi saya tinggal menggosok di depan gitu ya, biar teman-teman paham. Nah, ini saya pindahin ininya aren dulu ya. Nah, ini teman-teman seperti ini ya. Ini pintunya loh teman-teman. Kira-kira berapa hari si lebah akan masuk ke sini. Nah, sampai hijau ya teman-teman ya. Sampai hijau begini. Nah, mantap. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Menyeluruh ke seluruhnya ke sini ya. Nah, kira-kira seperti inilah, pokoknya kurang mantapnya seperti ini. Nah, ini tadi saya kasih tahu berarti ininya seperti ini nih pohonnya ya teman-teman ya, pohonnya seperti ini. Oke teman-teman, segitu dulu saya mengasih tahu tentang daun ondol-ondolan ini. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan untuk menonton video-video dari saya, dari channel Eno-Enoe. Mudah-mudahan teman-teman selalu membuat saya semangat untuk terus-terus menonton dan terus berkomentar, bertanya-tanya pada saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang pemula atau yang baru pengalaman. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sejahtera, salam satu hobi. Semoga teman-teman sukses untuk menjalankan tentang pembudidaya. Salam satu hobi teman-teman.